Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat. Green Generation itu dirintis tahun 2008. Tapi hari jadinya dan GG itu jadi mantep itu tanggal 22 Agustus tahun 2009. Mengapa GG itu dilahirkan? Ini berawal dari kesadaran anak-anak terhadap lingkungan, khususnya sampah, ini sangat rendah. Dan ketidaktahuan anak-anak bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana menjaga lingkungan di rumah, lingkungan kelas maupun di sekolah untuk tetap bersih, sehat, dan indah. Maka dari itu, ada seorang siswa kelas 8, namanya Pandu Dharma Wicaksana. Seorang anak yang usianya baru 14 tahun, tapi punya ide yang cemerlang. Bagaimana menggerakkan teman-temannya untuk melestarikan lingkungan, khususnya lingkungan di sekitarnya, lingkungan yang paling kecil, yaitu di kelas, di sekolah, maupun di rumah. Itulah latar belakang terbentuknya Green Generation. Seiring berjalannya waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun, GG berkembang pesat. Anak-anak SMP 3 sebagian besar sudah sadar akan kebersihan lingkungan, akan mencintai tentang lingkungan. Akhirnya berkembang sampai ke tingkat kota, nasional, bahkan GG mendunia. Sebetulnya Green Generation itu tujuannya adalah membentuk kader anak muda untuk cinta lingkungan. Good Green Generation. Halo teman-teman Green Generation Indonesia. Kami dari Green Generation SMP 3 Balikpapan. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Toleng. Saya Ilham Abdillah Mulyono. Saya Revalina Lifoidian. Saya Laskar Bintang Kesatrian. Kali ini kami akan memaparkan visi dan misi Green Generation SMP Negeri 3 Balikpapan. Visi Green Generation SMP 3 Balikpapan adalah berakhlak mulia, peduli, berbagi praktik baik, dan berbudaya lingkungan. Demi mewujudkan visi Green Generation SMP Negeri 3 Balikpapan, kami memiliki misi 1. Mewujudkan pengurus dan anggota Green Generation beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dengan menjalankan ibadah dan keyakinannya. 2. Mewujudkan pengurus dan anggota Green Generation peduli kepada alam dan kebersihan pada diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 3. Pengurus dan anggota Green Generation dapat berbagi praktik baik kepada siapapun dan dimanapun mereka berada sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. 4. Mewujudkan pengurus dan anggota Green Generation sebagai insan yang berbudaya lingkungan, menjadi teladan bagi insan-insan yang lain demi menjaga alam. Program kerja Green Generation SMP Negeri 3 Balikpapan terdiri dari 6 kelompok kerja. Setiap kelompok kerja dipimpin oleh seorang guru sebagai koordinator dan 10 orang siswa sebagai anggotanya. Pokja 1 adalah pengelolaan kompos. Anggota Green Generation dalam pengelolaan kompos, mereka mendapatkan pelatihan membuat kompos dan bagaimana cara pengemasannya. Anak-anak
sekarang kita sudah berada di tempat lokasi. Ini hasil kerja kalian kemarin. Silakan langsung ke sini dulu. Yang mana yang bagian ini? Nah, ini sudah jadi hasil yang kemarin kita kerjakan. Langsung aja seperti yang lain. Ini diambil dulu hasilnya. Mana embernya? Nah, ini ya. Nah, ini kalian boleh ngambil sesuai kebutuhan seperti yang kita harapkan kemarin. Ini sudah jadi. Insya Allah kita akan menimbang langsung. Ya, ini. Pokja 2 mengenai daur ulang sampah. Anggota Green Generation mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana daur ulang sampah, memilah, menentukan jenisnya, dan memanfaatkan kembali sampah-sampah daur ulang yang dapat dijadikan menjadi barang bernilai guna. 3 adalah pengelolaan kebun. Anggota Green Generation dalam Pokja ini mereka belajar bagaimana mengelola sebuah kebun, baik dari penggemburan tanahnya, menanam bibitnya, dan memeliharanya. Pokja 4 adalah mengenai bank sampah. Anggota Green Generation di sini mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana mengelola bank sampah. Mereka mengumpulkan sampah plastik yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelas dalam karungnya masing-masing untuk dibawa ke bank sampah, kemudian ditimbang dan dicatat bagaimana perolehan sampah plastik di SMP Negeri 3 dalam satu harinya. Kemudian di dalam Pokja 5 adalah kewirausahaan. Anggota Green Generation di sini mendapatkan pelatihan mengenai public speaking, kemudian kemandirian. Mereka belajar bagaimana nantinya mampu mempromosikan barang-barang yang kita hasilkan dari baik daur ulang, mengenai kompos, dan bank sampah itu sendiri. Kemudian Pokja 6. Pokja 6 adalah berkaitan dengan kegiatan isu lingkungan. Anggota Green Generation dalam Pokja 6 ini mereka belajar bagaimana membuat sebuah poster yang dapat dikampanyekan mengenai isu-isu lingkungan, yaitu triad, agar mereka lebih bisa menyampaikan kepada masyarakat isu-isu lingkungan baik secara lokal maupun global. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Dristi Diasmita. Saya dari Pokja 6 SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster mengenai reboisasi. Reboisasi adalah salah satu istilah yang sering kita dengar atau kita sering sebut dengan penanaman hutan kembali. Jadi dia juga bermanfaat untuk fungsi hutan, ya seperti menahan tanah agar tidak longsor, lalu agar tidak terjadi banjir, dan juga sebagai alat pernafasan yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi dari yang tadi Ibu paparkan, ada 6 isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, sungai tercemar, kerusakan hutan, banjir, pencemaran udara, sampah, dan pemanasan global. Seperti yang Ibu bilang tadi, banyak sekali cara kita untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi kita mulai dulu dari diri sendiri. Kalau kita ingin perubahan besar ada di lingkungan sekitar, kita harus membuat perubahan kecil dulu di diri kita sendiri. Demikianlah program kerja Green Generation SMP Negeri 3 Balikpapan.